Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andi Selviana dari jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi pada biomekanika olahraga, yaitu speed, percepatan, acceleration, and velocity. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi, yaitu speed, percepatan, acceleration, and velocity. Nah, ketika kita memperbincangkan dua atlet long jumpers atau melompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya yang diikat tali, maka kita akan membahas percepatannya ketika mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya telah kita pahami bahwa istilah speed dan akselerasi itu berbeda. Selanjutnya kita akan melanjutkan memahami istilah velocity, yaitu istilah yang selanjutnya sering dijelaskan dalam buku ini. Nah, jika seorang pelari sprint itu berlari di lintasan 100 meter dalam waktu 10 detik, kita ketahui bahwa pelari itu berlari pada jarak tertentu, yaitu 100 meter, dengan waktu tertentu juga, yaitu 10 detik. Nah, dari informasi ini maka kecepatan speed atau rata-rata pelari adalah 35 km per jam atau 22,36 mph atau mil per jam, itu sama dengan 10,9 yd atau per second. Nah, 22,36 mph itu adalah kecepatan yang tak lain adalah nilai kecepatan rata-rata yang diciptakan pelari dalam jarak 100 meter. Di mana angka ini itu bukan merupakan kecepatan terbesar atlet atau istilah top speed, dan juga ini tidak menunjukkan akselerasi pelari. Nah, percepatan beraturan atau uniform acceleration dan deselerasi beraturan atau uniform deceleration itu tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Nah, ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedang bergerak berbagai gaya seperti gesekan dan tahanan udara itu telah mempengaruhi gerakannya. Dan gaya-gaya ini itu menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi yang tidak beraturan. Nah, bagaimana istilah velocity ini cocok untuk menggambarkan speed, akselerasi, dan deselerasi? Nah, velocity itu tidak lain adalah deskripsi speed yang lebih tepat. Velocity berarti menggambarkan speed dan arah direction. Contohnya, 20 mph secara sederhana itu menunjukkan speed, 20 mph arah selatan menunjukkan velocity. Dan speed menggambarkan seberapa cepat, sedangkan velocity itu menggambarkan seberapa cepat dan juga arahnya. Dan bagaimanakah gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Nah, seperti kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi itu kan bervariasi. Dan bagaimana sih pengaruhnya perbedaan ini terhadap penampilan atlet? Nah, atlet itu kan mengalami sedikit perubahan gaya, itu dapat kita lihat pada ketika Olimpiade Meksiko City tahun 1968 yang terletak di daratan lebih tinggi dan lebih dekat di Ekuador daripada Olimpiade yang pada tahun 1952 di Helsinki atau Olimpiade pada tahun 1985 di Moskow. Kedua tempat ini itu lokasinya berada di ketinggian laut. Nah, penurunan sedikit tarikan gravitasi dalam lapisan udara yang tipis seperti yang terjadi di daratan yang lebih tinggi itu sangat berpengaruh terhadap atlet yang bertanding di Mexico City. Dalam lapisan udara yang lebih tipis pastinya itu akan sedikit oksigen yang tersedia daripada terletak pada ketinggian laut. Nah, kondisi ini berarti bahwa itu atlet harus bernafas lebih sering untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Nah, percepatan gravitasi. Ketika pelompat galah jatuh dari ketinggian mistar galah pada gravitasi yang mempercepat atlet jatuh ke bawah, di mana jika atlet mampu melewati atas mistar 20 Ft dari lompatan asal 15 Ft, maka jarak tambahan ini akan memberikan banyak waktu bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Jatuh dan ketinggian 20 Ft sekitar 6,1 meter akan meningkatkan kecepatan yang lebih besar ketika atlet mengenai
thrust dan bila dibandingkan dengan ketinggian 15 fd. Nah, apakah percepatan beraturan dan pelompat indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjun dari ketinggian beribu-ribu fd? Tidak, karena dalam terjun bebas itu penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Tahanan udara dalam lapisan atmosfer yang lebih padat dan dekat ke permukaan bumi itu meningkatkan sampai batas tertentu di mana penerjun jatuh dengan kecepatan konstan sekitar 150 mph. Nah, pengertian kecepatan, di mana kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan durasi waktu yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tertentu atau tersebut. Dengan kata lain, kecepatan adalah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secepat mungkin. Pokok pembahasan dalam praktikum ini dibagi menjadi kecepatan linear, kecepatan angular, dan kecepatan gerak curvilinear. Nah, kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang V adalah jarak tempuh, dan kecepatan dapat disimbolkan dengan lambang V, sedangkan jarak tempuh itu disimbolkan dengan huruf S dan waktu itu disimbolkan dengan huruf T.